Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tiara Fitriani, dengan nomor induk mahasiswa 12120601117, jurusan Pendidikan Biologi semester 2, kelas C. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ibadah dan tilawah yang kedua, yaitu tentang macam-macam sholat sunnah. Seperti yang kita tahu, sholat merupakan tiang agama. Sholat juga merupakan bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kedua. Sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat wajib, yang kedua yaitu sholat sunnah. Secara singkat, sholat wajib merupakan sholat yang harus dikerjakan oleh umat Islam, dan jika ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Sholat wajib ini terdiri dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai sholat sunnah secara singkat dan juga jelas. Kita membahas lebih jauh lagi tentang sholat sunnah, kita harus mengetahui apa arti dari hukum sunnah. Sunnah atau mandub memiliki arti anjuran, atau jika dikerjakan maka mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa, tidak mendapat dosa. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, dan yang kedua yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib atau bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan waktunya. Kita akan membahas yang pertama. Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sering juga disebut sebagai sholat rawatib. Sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah qobla dan juga sholat sunnah ba'da. Sholat sunnah qobla ini yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib. Jika sholat ba'da yaitu sholat yang dilakukan setelah sholat wajib. Sholat qobla biasanya dilakukan antara azan dan iqomah, yaitu sebelum melakukan sholat wajib. Sholat ba'da biasanya dilakukan setelah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib ini memiliki 2 rakaat dan juga dilakukan secara biasa, yaitu 1 kali salam. Melakukan sholat sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah mu'akkad dan juga sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan yaitu sebelum sholat subuh, sebelum sholat zuhur, sesudah sholat zuhur, sesudah sholat isya, dan sesudah sholat maghrib. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang melakukan 12 rakaat sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib, maka akan dibangunkan rumah di surga. Selanjutnya yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah ini terdiri dari banyak sekali. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sholat duha. Sholat duha dilakukan dari saat terbit matahari hingga 10 menit sebelum berkumandang azan zuhur. Sholat duha ini bisa dilakukan dari 2 rakaat hingga 12 rakaat. Keutamaan dari sholat duha yaitu dilancarkan dan juga diberikan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud bisa dilaksanakan dari jam 9 malam sampai sebelum azan subuh. Keutamaan sholat tahajud adalah dilancarkan segala urusannya dan juga dikabulkan segala doa-doanya. Syarat dari sholat tahajud adalah telah tidur sebentar walaupun hanya beberapa menit. Tahajud juga bisa dilaksanakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Sholat sunnah yang bisa kita lakukan, salah satunya yaitu sholat tahiyatul masjid yang dilakukan saat kita memasuki masjid. Sholat sunnah wudu, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah witir, sholat sunnah taubat, dan lain-lainnya. Sholat sunnah yang telah saya sebutkan tadi dari awal sholat sunnah duha dilakukan secara mandiri atau munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Biasanya sholat sunnah ini dilakukan saat perayaan atau saat hari raya, yaitu sholat sunat idul fitri, sholat sunat idul adha, sholat sunat istisqa atau sholat sunat pemanggil hujan, sholat sunat khusuf, dan juga sholat sunat khusuf. Sholat sunat ini yaitu sholat sunat yang dilakukan saat terjadinya gerhana bulan atau terjadinya gerhana matahari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.